Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada jamaah sekalian, alhamdulillah pengajian sore kali ini Jumat tanggal 30 Juli tahun 2021 sudah selesai. Itu membahas tentang apa yang dipuji dan dicela daripada cinta kedudukan, kemudian juga menjelaskan tentang terapi pengobatan terhadap cinta kedudukan. Baik, kita langsung saja untuk menyimpulkan dari dua masalah ini, karena memang semua orang pasti yang namanya kedudukan mengharapkan dihargai di tengah masyarakat, pasti itu sifat manusiawi. Akan tapi bagaimana agar ini tidak menjadi sesuatu yang merusak ya dalam tatanan akhlak Islam. Baik, langsung saja, bangga Kang. Ya, terima kasih. Ya, baiklah, kita simpulkan dari pemaparan sore ini, ya, di mana tadi kita mengambil judul adalah tentang hubbul jah. Ya, hubbul jah, cinta jah. Jah itu sendiri Imam Al-Ghazali memberikan definisi adalah milkul qulub. Kalau arti harfiahnya memiliki hati orang lain, Ya, memikat hati orang lain. Ya. Bisa kita lebih gamblang lagi, kita berikan pengertian, yaitu upaya kita agar orang lain berpihak kepada kita. Ya. Di samping keberpihakan, nanti dia ada punya dukungan, kesononya nanti ada penghargaan kepada kita, gitu kan? Semacam daya tarik, semacam daya tarik hati gitu kan ke kita. Ya. Nah, ketika kita ini berupaya agar orang lain empati kepada diri kita, ya, itu berarti namanya hubbul jah. Semakin kuat upaya kita, itu semakin menjadi pertanda kita ada hubbul jah, cinta, ya, cinta kedudukan, itu. Ya, karena keinginan ingin dihargai dari kedudukan itu. Ya. Nah, bolehkah seperti itu? Nah, Imam Ghazali di sini ya, memberikan pembagian. Ada mayuhmadu min hubbil jahi, ada wa mayudamu, cinta kedudukan Yang terpuji atau upaya mencari simpat atau empati orang, ada yang terpuji, ada yang tercela. Gitu. Mana yang terpuji? Umpamanya seorang murid, supaya dia dapat pengakuan dari gurunya bahwa dirinya adalah muridnya, maka dia berupaya ya memikat hati gurunya, gitu. Ya, dengan sering-sering bersilaturahmi umpamanya, supaya si murid ini ada kedudukan di mata muridnya, di mata menerangkan gurunya, dirinya sendiri bahwa dirinya adalah memang muridnya, butuh bimbingan, butuh pencerahan dari gurunya. Nah, itu bagus seperti itu. Jadi murid bagaimana memikat hati sang guru. Iya. Seumpamanya rakyat, dia bagaimana berupaya memikat hati penguasanya, pemimpinnya. Supaya apa tujuannya? Supaya mendapat perlindungan, mendapatkan jaminan hak-hak sebagai rakyat. Ada hak mendapat keamanan, hak mendapatkan hidup yang layak, itu. Boleh begitu ya? Boleh, kan? Gimana tuh supaya pemerintahnya cinta sama rakyat? Boleh. Contoh yang lain, temennya orang yang punya pembantu, pembantu pelayan di rumah tangga dia punya pembantu.
dia berpikir bagaimana supaya pembantunya itu taat patuh pada dirinya sebagai majikannya. Ya, bekerja secara baik. Iya, maka berupayalah dia mengambil hati si pembantunya. Itu dilakukan upaya-upaya pendekatan dengan memberikan bantuan dan sebagainya, penghargaan hadiah, sehingga si pembantunya itu berbalik menghargai majikannya, gitu kan? Atau kalau sekarang mah karyawan lah. Gitu. Karyawan, umpamanya karyawan, gitu kan? Itu menghargai menghormati manajernya, pimpinannya, gitu. Lalu dia mentaati perintah-perintahnya. Itu bagus kaitannya dengan hal-hal yang menjadi kebutuhan hidup. Ya. Itu Nah kalau yang tercela hanya saja begini, akan menjadi tercela kata Imam Ghazali, ya. Kalau upaya-upaya yang dilakukan mencari empati orang itu dengan jalan melakukan penyimpangan syariat, melakukan sesuatu yang haram. Iya. Untuk mendapatkan dukungan rakyat dengan jalan menyogok, umpamanya. umrah ya gitu. Iya. Itu kalau sudah seperti itu mengarah kepada dosa, tidak boleh. Salah. Yang kedua, jangan dijadikan ibadah menjadi jembatan untuk memperoleh empati orang. Seperti apa itu? Seperti umpamanya dengan sengaja menyelenggarakan pengajian. Ya. Apa harapan dia? Supaya orang itu simpati kepada dirinya yang menyelenggarakan pengajian. Suatu saat begitu dia nyalon anggota dewan, umpamanya, itu jamaahnya menjadi pendukung berat dia, itu menjadi tim sesnya. Jadi dalam kegiatan ibadah jangan dikaitkan untuk kepentingan politik. Iya, kalau begitu. Modelnya seperti itu ya. Atau majelis zikir dibangun, ya, diselenggarakan majelis zikir dalam rangka mencari dukungan. Nah, itu tidak boleh. Kemudian pertanyaannya, bagaimana terapinya tuh kalau sudah mengakar di masyarakat kita sekarang ini, kan hampir lah kayak tadi. Betul. Gimana terapinya? Jadi karena memang hubul jah ini terkadang menyeret orang kepada perbuatan dosa, maka harus dilakukan antisipasi, tindakan preventif, pengobatan, pencegahan. Caranya kata Imam Ghazali, pertama ya, ayatafakkaro fil akhtar allati yastadifula arbabul jah fid dunya. Supaya selamat daripada penyakit hubul jah ini, orang tuh harus sering-sering berpikir betapa bahayanya dari akibat hubul jah ini yang seperti yang dialami orang-orang yang sudah keperosok cinta jabatan kedudukan itu, sampai menghalalkan segala cara ya. Nah itu bisa jadi nanti dia semakin banyak lawan. Iya, semakin banyak lawan, banyak yang memusuhi, banyak yang hasut, yang dengki sama dirinya. Nah, ketika itu dia semakin berupaya, gitu kan, untuk mempertahankan kehormatan kedudukannya. Nah itu. Jadi harus tahu bahaya daripada kumpulnya, dampak buruknya. Yang kedua, secara praktisnya harus melakukan perbuatan-perbuatan yang secara hukum halal, akan tetapi dilihat dari norma akhlak itu jelek. Itu. Nah, akibat perbuatan itu dia akan mendapat celaan orang. Umpamanya begini, ya. Ini dalam rangka mengikis penyakit hubul jah, mengobati penyakit hubul jah. Itu dia harus melakukan latihan dengan cara melakukan pekerjaan perbuatan yang bisa menimbulkan celaan orang pada dirinya. Umpamanya, ya, dia makan sambil berjalan, minum sambil berdiri, itu ya. Secara akhlak jelek ya. Secara akhlak jelek, secara hukum tidak haram. Iya, tidak haram. Tidak haram. Nah itu dia lakukan.
untuk pengobatan. Dengan maksud untuk menguji, mengetes dirinya Iya. masih cinta Iya. hukulnya enggak. Ketika dicela apakah dia Tersinggung tidak? atau tidak, atau nyaman atau biasa-biasa saja gitu, ya. Gitu. Kalau biasa-biasa saja berarti hatinya sudah mulai terobati gitu ya. Gitu. Hanya saja ya, cara seperti ini kata Imam Ghazali tidak boleh dilakukan oleh orang yang menjadi panutan dalam agama. Gitu. Orang yang menjadi ikutan. Jangan dilakukan oleh seorang pemimpin, oleh seorang tokoh agama, seorang pendidik, guru. Ya nanti kalau dilakukan oleh seorang pemimpin, Jadi contoh ya. contoh diikuti. Dicontoh diikuti. Ya, seperti mah jangan guru kencing berdiri, ntar murid kencing lari gitu. Iya. Padahal kencing berdiri juga secara syariat mah boleh saja ya. Iya. Iya, cuma secara akhlak ya itu tidak baik ya. Iya. Umpamanya seorang mubalik tenar, ya kan, mubalik kondang, Ya. sengaja dia makan sambil jalan, gitu. Kencing sambil berdiri. Nah, ini kan nantinya diikuti orang banyak, itu nggak bagus. Atau makan kelihatan rakus aja juga mungkin nggak boleh ya. Apalagi kalau makan sambil jalan ya. Nah kemudian tetapi harus mewaspadai juga begitu. Umpamanya ada upaya mengikis penyakit hubulja dengan cara dia mengisolasi diri di rumahnya. Uzlah. Uzlah umpamanya. Gitu. Nggak banyak keluar rumah, walaupun kepada tetangga. Pokoknya dia lebih banyak tinggal dalam rumah. Membatasi diri ketemu orang. Dengan maksud mengobati hati jangan sampai punya hubulja. Akan tetapi di sini kata Imam Ghazali, dimanapun kan orang tidak selamat daripada godaan Tetap ada. untuk terjadi hubulja. Ya, tetap aja meskipun dia sudah ngumpet bahasanya ya. Iya. Jadi bisa saja terjadi begini. Begini, Dia sudah biasa kesehariannya dalam rumah, membatasi pergaulan keluar. ya. Wah di luar itu walaupun ada hiruk pikuk, orang berebut jabatan, berebut pengaruh, ya. Dia tidak tertarik, tidak lagi tertarik dia. Ada orang berebut kekayaan, dia tidak tertarik, tidak tergoda. Kemudian memandang dirinya bahwa dirinya sudah lepas daripada hubulja. Dia sudah bersih dari penyakit hubulja. Nah yang seperti ini magrur, Masih tertipu ya. dengan dugaan dia kepada dirinya. Karena Johnnya dia merasa ya bahwa dia sudah tidak lagi cinta jabatan gitu. Sebab dia merasa nyaman itu karena sudah tercapai apa yang dituju, yaitu tidak ada celaan orang pada dirinya. Tapi padahal ketika masyarakat berubah pikirannya, pandangannya kepada dirinya, umpamanya lantaran si orang ini sudah begitu lama tidak keluar rumah, apalagi umpamanya seorang dipandang alim, ya kan, dalam agama, ustadz lah, sebut saja ustadz atau kiai. Masyarakat sekelilingnya kemudian berubah pandangan, anggapan. Wah ini kalau begitu kiai sudah jadi dukun nih. Nah, kehidupannya sudah eksklusif. Nah, jangan-jangan sudah mulai jadi dukun. Ketika dia tahu anggapan orang pada dirinya seperti itu, lalu dia marah, tersinggung, tersakiti hatinya. Nah ini namanya berarti dia sudah atau masih terjebak pada hubulja. Tertipu juga masih. Iya, masih mencintai kedudukan juga. Berarti yang aman harus terus dilatih ya dengan muhasabah tadi terus ya. Nah supaya kita aman, muhasabah dan muqarabah ya. harus muraqabah, merasa diri ini selalu dalam pengawasan penilaian Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, berdoa kepada Allah selalu minta perlindungan supaya diselamatkan dari godaan iblis yang otak-atik hati
betul betul. Allah alam bisawab. Allah alam bisawab. Jadi para jamaah, alhamdulillah setidaknya dapat kita petik hikmah dari apa namanya hubujah ataupun cinta jabatan ataupun memikatnya hati, menguasainya hati untuk apa orang lain tertarik kepada kita dan kita apa namanya cinta kepada kedudukan. Inti sarinya tidak semuanya tercela, akan tetapi pada hal-hal yang mubah ini terus terang mungkin bagaimana hati mengolahnya ya, bagaimana hati mengolahnya. Kalau untuk hal-hal yang bermanfaat untuk agama, untuk ini diperbolehkan, tetapi untuk hal-hal yang tadi sudah merusak kepada agama maka itu yang dilarang. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon agar kita dijauhkan dari sifat-sifat yang tercela. Mungkin itu saja ya pengajian kita kali ini, kesimpulan kita kali ini. Kita tutup dengan akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.